apa tanda panjangnya, begitu kan? Sekarang hukumnya adalah ikhfa hakiki atau tanwin, di situ akan terjadi hukum tajwid, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian masih belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Kemudian bagi yang sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingganya kita bisa lebih percaya diri ketika membaca Al-Quran. Baiklah. Namun sebelum itu kami juga senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-10. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sekarang marilah kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini innalladzi. Di sini ada huruf non bertasydid. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan sengaja kami buat untuk lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid agar tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti ada nun bertasydid, ada mim bertasydid, ada tanda tasydidnya tuh, tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah kalau misalkan kemasukan nun sukun atau kemasukan tanwin begitu. Jadi supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Nah, itu catatan tambahan saja yang kami buat. Tapi nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil itu nggak perlu dijelaskan, nggak perlu. Nah, jadi kalau ada huruf nun bertasydid, ada huruf nun, ada tanda tasydid. Tanda tasydid nih yang seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, cuman di sini yang kita temui nun bertasydid. Kita perhatikan, jika sebelum huruf nun bertasydid, kalau sebelum maka yang berposisi sebelah kanan. Nah, jika sebelum huruf nun bertasydid, di sininya nih ada huruf yang memiliki harokat kasroh seperti ini ya.
baris satu di bawah huruf harokat kasroh atau tanda baca kasroh, atau misalnya harokat dhammah atau misalnya harokat fathah, maka berarti nun atau mim yang bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Maka berarti ini hukumnya gunnah musyaddadah, maka kita gunnahkan. Jadi di bagian innya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Di innya dipanjangkan sejenak, digunnahkan. Innalladzi. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu atau setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya ini huruf lam nih. Nah, ini huruf alif. Huruf lam yang satunya mana begitu kan? Karena kan tadi kami jelaskan alif lam, kalau setelahnya huruf lam gitu. Nah, ini huruf alifnya yang ini. Nah, di sini huruf lamnya itu bertasydid. Maka huruf bertasydid itu kalau diurai dia ada dua huruf. Maka di sini kalau diurai ini ada dua huruf nih. Ada huruf alif, ada huruf lam yang satunya, baru huruf lam yang ada tanda bacanya ini, huruf lam syamsiyah ini begitu. Maka ini dari segi hukum dia tetaplah alif lam syamsiyah. Innalladzi, zi dibaca panjang. Kenapa kok zi dibaca panjang? Apa tanda panjangnya begitu kan? Sekarang perhatikan rumus satu yang warna hitam. Nah, rumus satu warna hitam diperhatikan dulu. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kita bertemu dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya, ini tanda sukun. Huruf ya sukun atau huruf ya mati. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati yang populer tuh. Nah, tanda huruf mati atau tanda huruf sukun itu seperti ini tandanya nih ya. Jadi kalau ada huruf ya sukun, sebelum huruf ya sukun ada harokat kasroh. Ada tanda baca kasroh baris satu di bawah huruf tanda baca kasroh. Maka kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingganya zi kita baca panjang. Madu tabi'i panjang 2 harokat. Atau kalau masih bingung seperti ini. Kalau ada huruf ya sukun, jika sebelah kanan ya sukun, sebelah kanan kita, sebelah sini nih. Jika sebelah kanan ya sukun, hurufnya memiliki harokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Sebenarnya zi dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Innalladzina kafaru. Huruf ro kalau dia memiliki harokat dhammah atau harokat fathah. Nah, cuman di sini yang kita temui harokat dhammah. Maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pengkalisan kita terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Nah, kita tebalkan huruf ro-nya tuh. Kafaru. Ru dibaca panjang. Kenapa kok ru dibaca panjang? Perhatikan rumus 2 warna hitam. Rumus 2 warna hitam diperhatikan. Nah, sudah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf waw sukun. Ini huruf waw, ini tanda sukun. Jika sebelum waw sukun ada harokat dhammah, ini namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Sehingga ru dibaca panjang. Atau kalau masih bingung, jika ada huruf waw sukun, ini tanda sukun seperti ini ya. Sebelah kanan waw sukun, jika ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah atau harokat dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga ru dibaca panjang. Madu tabi'i panjang 2 harokat. Kafaru lan tughniya anhum. Non sukun setelahnya huruf ta. Perhatikan media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, ingat ya kalimatnya itu setiap. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf non sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin,
Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain, nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasrotain, yang nomor 3 tuh dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya seperti itu. Contoh tuh seperti ini. Ini ada huruf nun sukun, setelahnya huruf ta. Nah, perhatikan tuh media gambar di samping itu. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf ta ini dia masuk pada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki akrob. Kenapa kok dikatakan akrob? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta itu dia dekat. Akrob. Karena dia makharijul hurufnya dekat, maka dikatakan akrob. Cara membacanya itu dibaca samar dan berdengung. Apa yang dibaca samar itu apanya begitu kan? Bunyi nun sukunnya kita samarkan. Jangan dibaca lan jelas begitu, jangan, tapi disamarkan. Lan seperti itu. Nah, kemudian didengungkan. Jadi di bagian lannya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya, sepanjang 2 harokat kita gunakan sepanjang 2 harokat. Lan tughniya anhum. Nun sukun setelahnya huruf H. Kan tadi sudah kami ingatkan ya. Kalau ada nun sukun atau tanwin di situ akan terjadi hukum tajwid begitu. Nun sukun setelahnya huruf H. Perhatikan media gambar di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka nun sukun bertemu dengan huruf H dikarenakan huruf izhar halqi, maka ini hukumnya izhar halqi. Maka kalau izhar halqi dibaca jelas, tidak berdengung, jadi baca pendek saja. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi nun sukunnya kita baca jelas. An jelas begitu. Kemudian pendek, dia tidak didengungkan. Sudah dibaca jelas dan pendek dan tidak berdengung, pendek saja. Anhum, jangan dibaca an, jangan, tapi dibaca pendek saja. Anhum, begitu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun, setelahnya huruf hamzah. Bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini, huruf hamzah tuh. Makanya ini mim sukun setelahnya huruf hamzah. Nanti ya, alif kalau ada tanda bacanya maka bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Nah, kalau ini dia lebih ringkas. Lebih ringkas dia. Hukum mim sukun itu ada 3. Nah, sekarang perhatikan yang di nomor 3. Di situ ada bacaannya kan izhar syafawi. Nah, baca keterangannya tuh. Jika ada huruf mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, ini huruf mim sukun, setelahnya di sininya nih bukan huruf ba, bukan huruf mim, hukumnya izhar syafawi, maka dibaca jelas ya, tak berdengung, baca pendek saja. Anhum amwa. Nah, ini mim sukun setelahnya huruf waw. Di sininya nih bukan huruf ba, bukan huruf mim. Berarti ini hukumnya izhar syafawi. Baca jelas, enggak berdengung. Amwaluhum. Wa dibaca panjang. Kenapa kok wa dibaca panjang? Nah, perhatikan rumus 3 warna hitam. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi, kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif. Sebelum huruf alif ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Ada alif sebelumnya, ada harokat fathah nih, baris 1 di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Misalnya wa dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Amwaluhum wala. Nah, di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa latihan mengetahui tanpa media gambar. Nah, ini harusnya saudara sudah tahu hukumnya apa. Mim sukun setelahnya huruf waw. Ya, hukumnya apa tadi? Kalau ada mim sukun setelahnya bukan huruf ba atau juga bukan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, maka ini dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Luhum wala, begitu. La dibaca panjang, ini namanya mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Mengapa kok bisa berubah menjadi mad jaiz munfasil begitu? Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Ini yang kayak cabang ke samping huruf alif nih.
Jika sebelum huruf alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. Nah, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan hamzah. Mad tabi'i itu kalau bertemu dengan huruf hamzah tapi dia di lain kalimat, jadi di lain kata, dalam dua kata yang berbeda begitu, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu mad jaiz itu 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Walaupun ada juga yang membacanya itu dengan 2 harokat. Ayo kita panjangkan 4 sampai dengan 5 harokat. Wala auladuhum. Kemudian di sini ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah. Nah, perhatikan media gambar di samping huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 1. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf waw sukun yang sebelumnya harokat fathah adalah huruf lin. Nah, kita baca lunak lembut saja. Wala auladuhum. La dibaca panjang. Harusnya di sini saudara sudah tahu kenapa kok la dibaca panjang, apa tanda panjangnya begitu. Jadi untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Penjelasannya sama dengan yang di sini tadi itu. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau ini mad tabi'i karena di sininya bukan hamzah, kalau ini menjadi mad jaiz munfasil karena di sini ini ada hamzah yang di lain kata begitu. Kalau ini mad tabi'i panjang 2 harokat. Auladuhum minallah. Mim sukun setelahnya huruf mim. Nah, perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun ada 3. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Ada bacaannya idgham mimi. Jadi kalau ada huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf mim atau mim sukunnya bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Nah, maka ini kalau ini kita dengungkan, kita masukkan, kita dengungkan. Apa yang dimasukkan itu apanya? Mim sukunnya masuk melebur ke huruf mim yang ini. Nah, kadang tuh yang belum lancar membaca Al-Qur'annya dia kadang tuh bisa suka mikir, suka bingung begitu. Ini hurufnya ada 2 kok bacanya cuma 1. Jadi mim yang ini kemana? Nah, biasa dia akan berpikir seperti itu. Auladuhum minallah kan cuma 1 kan bunyinya, sedangkan hurufnya ada 2. Nah, karena ini hukumnya idgham, jadi dia masuk melebur ke sini. Jadi huruf mim ini nih masuk ke sini, melebur ke sini. Anggaplah ini seolah-olah ada namun dianggap tidak ada. Seolah-olah ada tapi dianggap tidak ada begitu. Karena dia masuk melebur ke sini. Kemudian didengungkan. Jadi di bagian humnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan saja sepanjang 2 harokat. Kita gunakan hum minallah seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila bertemu dengan lafaz Allah, kemudian sebelum lafaz Allah kalau ada harokat fathah nih, harokat fathah, atau misalnya lafaz Allah sebelumnya di sininya misalnya ada harokat dhammah, lafaz Allah yang sebelumnya ada harokat fathah atau harokat dhammah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Huruf lam yang di tengahnya nih, huruf lam jalalahnya itu kita baca tebal, kita baca tafkhim. Sehingga kita baca minallah, jangan dibaca minallah, jangan, tapi dibaca minallah seperti itu. Minallah, tebalkan begitu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, ini huruf alif lam. Huruf alif lam, setelahnya huruf lam. Huruf lam yang ini termasuk salah satu huruf syamsiyah yang 14 itu kan. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam dikatakan huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam, setelahnya huruf lam nih yang ada tanda bacanya nih. Nah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca itu idgham dia. Sama kayak di atas tadi, cuman kalau yang di atas tadi itu kan huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis begitu. Kalau di sini jelas lebih mudah mengamatinya begitu. Nah, kenapa kok disebut idgham syamsiyah? Karena huruf lamnya enggak ada tanda bacanya nih. Dia cara membacanya dari na langsung masuk ke huruf syamsiyah ini. Atau cara mudahnya tuh kalau ada huruf alif lam letaknya jajar begini, ada huruf alif lam letaknya jajar begini. Huruf lamnya enggak ada tanda enggak ada tanda bacanya. Ada huruf alif lam letaknya jajar. Huruf lamnya enggak ada tanda bacanya, enggak ada barisnya tuh, enggak ada harokatnya. Itu alif lam syamsiyah lah tuh. Nah. Minallah, lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Kalau kita
mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf, di atasnya itu ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, atau harokat fathah berdiri. Harokat fathah itu kan bentuknya seperti ini, baris satu miring di atas huruf. Tapi kalau harokat fathah bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf. Kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, jadi lafaz Allah dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Minallahi syai'a. Di sini ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Seperti yang di kotak nomor 2. Huruf lin ada 2, yang di kotak nomor 2 tuh. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya huruf lin. Kita baca lunak syai'a. Ini kita baca syai'a, jangan dibaca syai'an, jangan. Ini kalau kita berwakaf di sini kita baca syai'a. Mengapa begitu? Nah, ini namanya adalah mad iwad. Tandanya mad iwad itu pertama nih tandanya. Kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif. Nah, ada huruf alif nih tanda pertama. Kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain. Baris 2 di atas huruf. Jadi ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki baris 2 di atas huruf atau fathatain. Kemudian kita berwakaf tepat di huruf yang memiliki tanda baca fathatain tersebut. Sehingga terjadilah mad iwad. Dia terjadi hanya pada fathatain saja begitu. Jadi dibaca 2 harokat panjangnya, kemudian tanwinnya dirubah menjadi fathah. Ini dirubah menjadi fathah. Ini kita baca syai'a, jangan dibaca syai'an, jangan, tapi dibaca syai'a. Di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu. Berwakaf dulu kita, berhenti dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama kalau ada tanda wakaf seperti ini. Kemudian wa'ula, la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Mengapa begitu? Kok bisa berubah begitu kan? Perhatikan rumus 3 yang warna biru dulu. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atasnya itu ada tanda alif kecil seperti ini. Maka huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Senyela dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat atau dalam satu kata begitu. Maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib muttasil itu 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, mungkin nanti akan bertanya-tanya. Kalau mad jaiz tadi bertemu dengan hamzah. Nah, tapi kalau mad jaiz tadi itu ya, dia di lain kata. Kalau ini dalam satu kata begitu. Bertemu dengan hamzahnya dalam satu kata maka menjadi mad wajib. Panjangnya mad wajib itu 4 sampai dengan 5 harokat. Jadi semua ulama qiraat itu dia bersepakat panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Enggak boleh dibaca dengan 2 harokat, enggak boleh. Kalau mad jaiz itu ada yang membacanya dengan 2 harokat, tapi kalau mad wajib tidak. Semuanya sepakat dibaca dengan 4 harokat seperti itu. Wajib dibaca 4 harokat panjangnya minimalnya. Jadi 4 sampai dengan 5 harokat. Wa ulaika hum waqudun nar. Hum mim sukun setelahnya huruf waw. Di sini pasti saudara sudah tahu ya, karena tadi sudah kita jumpai banyak ya. Kalau mim sukun setelahnya bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Baca jelas enggak berdengung pendek saja. Hum waku begitu. Ku dibaca panjang. Di sini juga tidak kami tampilkan lagi lah media gambarnya, karena tadi sudah kami tampilkan di atas supaya kita bisa latihan, supaya kita bisa langsung latihan, bisa langsung mengetahui tanpa bantuan media gambar. Penjelasannya sama dengan yang di atas tadi itu, sama dengan yang ini. Karena di sini ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang, sehingga ku dibaca panjang. Kalau pada media gambar sesuai dengan rumus 2 warna hitam, kalau pada media gambar yang telah kami tampilkan tadi. Sehingga ku dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Waqudun nar. Alif lam setelahnya huruf nun. Harusnya di sini saudara-saudara sudah tahu nih. Harusnya sudah tahu apa hukum tajwidnya. Hanya dengan memperhatikan huruf lam yang enggak ada tanda bacanya ini ya. Perhatikan media gambar di samping.
Huruf nun termasuk salah satu huruf syamsiah, maka alif lam bertemu dengan huruf nun, dikarenakan huruf nun huruf syamsiah maka hukumnya alif lam syamsiah. Waqudun nar. Huruf nun bertasydid hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Ya, tadi sudah kami jelaskan detail di atas ya. Di sini juga media gambar tidak kami tampilkan lagi. Nah, kita gunnahkan dun, kita tahan, kita panjang sepanjang 2 harokat. Dun nar, begitu. Nar dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Nah, apa pula nih penyebabnya kok bisa menjadi mad arid li sukun begitu? Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Di sini. Kalau di sini kan disambung dengan huruf nun huruf alifnya. Kalau yang telah kita temui tadi tidak ya. Ada yang tidak disambung begitu karena bertemu dengan huruf yang tidak bisa disambung. Ada huruf alif, sebelum huruf alif ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang, mad tabi'i pada awalnya. Kemudian na ditambah huruf ro yang disukunkan, maka dibaca nar. Jadi mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, maka berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu bagaimana begitu kan? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, jika bertemu mad arid li sukun di atas kita baca 2 harokat, maka semuanya sampai bawah mad arid li sukun itu kita baca 2 harokat semua. Kalau di atas mad arid li sukun kita baca 4, sampai ke bawah semua mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat semua. Harus konsisten gitu, nggak boleh selang-seling. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf ro. Ini kalau kita berwakaf di huruf ro kita baca nar. Jangan dibaca nari, jangan. Tapi dibaca nar. Mengapa begitu? Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berhenti berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, berwakaf kita berhenti kita di huruf ro. Tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Sehingga ini kita baca nar begitu. Kemudian huruf ro ini kan menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan atau mati sebab kita matikan. Nah, gitu kan? Jadi kalau ada huruf ro sukun, jika sebelum ro sukun ada harokat fathah atau harokat dhammah, cuman di sini yang kita temui harokat fathah, maka huruf ro sukunnya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, sehingga ini kita tebalkan. Nar, tebal begitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya adalah wakaf mamnu. Jadi maknanya itu dilarang berwakaf. Tapi kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir suatu ayat, maka tidak mengapa kita wakaf di wakaf mamnu tersebut. Nah, ini kan di akhir suatu ayat kan, nggak apa-apa kita berwakaf di sini, berhenti di sini nggak apa-apa untuk mengambil nafas. Mari kita lanjutkan bersama-sama sekali lagi dari awal. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.